percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 02 bait yang pertama dan yang kedua. Di
Marilah kita satukan pikiran kita, hati kita, serta jiwa kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan sebagai ayat pembuka yang akan menjadi penuntun seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Saya akan ambil dari Matius 13 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Marilah kita mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua. Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami.
banyak sekali hal-hal yang kami lakukan di luar kendali kami, sehingga kami melukai hati-Mu. Tuhan, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami seringkali melakukan kesalahan itu. Untuk itu kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Dan untuk hari kedepannya, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun kami, sehingga di dalam kami berkehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah. Tuhan Yesus memberitakan berita anugerah bagi kita semua. Saya akan ambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan yang kedua. Petunjuk hidup baru. Saya akan ambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita ikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan membawa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat kami. Pada saat ini kami berdoa buat gerejamu GKJTU Immanuel. Tuhan Yesus, berkatilah kami warga Jemaat Immanuel dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang melimpah lainnya. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah para jemaatnya dan warganya. Tuhan, kami pada saat ini berdoa buat Bapak kami, Eyang kami, Bapak El Kasian, yang saat ini sedang sakit di rumah sakit Elizabeth. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus berikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan kesehatan, sehingga Bapak kami, Eyang kami bisa sehat kembali, pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa buat anak dan cucunya. Berikanlah juga kesehatan, kesabaran di dalam merawat Bapak kami, Eyang kami, El Kasian. Tuhan, kami juga berdoa buat warga kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus datang dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berikan kesehatan sehingga jemaat kami, warga kami dapat kembali beraktivitas di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami. Tuhan Yesus berkati juga di dalam kesehatannya, di dalam kehidupannya, walaupun mungkin saat ini belum bisa mengikuti pelajaran secara bersama-sama, tetapi biarlah anak-anak kami belajar untuk bisa mengerti akan keadaan seperti sekarang ini. Memang sangat sulit,
sekali ya Bapa, tetapi berikanlah kesadaran buat anak-anak kami untuk selalu belajar, sehingga anak-anak kami Engkau berkati di dalam kehidupannya. Tuhan, berkati juga di dalam pergaulannya. Tuhan Yesus, berikan teman-teman yang baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah anak-anak kami bisa merasakan betapa besar kasih-Mu terhadap mereka, sehingga anak-anak kami selalu tertuju dan terfokus hanya kepada-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami saat ini. Tuhan, saat ini sangatlah sulit di dalam kehidupan kami. Banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Engkau memberkati kami dan bangsa kami, sehingga bangsa kami Engkau berikan Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan keamanan buat bangsa kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pimpinan kami, baik dari atas sampai bawah. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan. Dan sebagai landasan di dalam kita menghaturkan persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kita memuji nama Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama sampai secukupnya. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur kembali karena Engkau telah memberkati kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan kembali dari berkat-Mu itu. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan sehingga persembahan-Mu ini bisa untuk kemuliaan nama-Mu, terkhusus di gereja GKJTU Immanuel. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu semua atas kehendak-Mu. Begitu juga dengan kami semua yang di sini ya Bapa, bukakan hati kami sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang Engkau firmankan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Matius 13
Matius 13 ayat yang pertama sampai ke-9, nanti dilanjut ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Matius 13 ayat yang pertama sampai ke-9, dilanjut lagi ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makinlah besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Lalu kita lanjutkan ke 18 sampai yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Karena kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama akan saya kasih judul Firman Allah berbuah dalam hidup kita. Ada seorang penulis yang bernama J.B. Banawiratma dan beliau juga seorang teolog. Dalam bukunya menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan jemaat perlu dimulai dan dijalani melalui hal-hal yang positif yang pantas diapresiasikan. Jemaat yang mungkin terjerat di dalam beban yang berat, masa lampau yang mungkin kelam, ataupun banyak sekali pergumulan di dalam hidupnya, mungkin soal ekonomi, mungkin juga soal pergumulan hidup, sakit penyakit, maka jemaat itu tidak bisa berkembang di dalam hidupnya.
tetapi dengan pendekatan yang terus-menerus dan mempunyai rasa kekeluargaan, kita akan mendorong jemaat itu untuk mulai berani maju, menatap, melangkah di dalam kehidupan ini. Dan yang lebih penting, kita harus memberi dorongan supaya jemaat tersebut mempunyai pengharapan dan fokus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kehidupan pribadi kita. Kita harus bisa mengapresiasikan hidup kita, menghargai hidup kita sendiri. Agar dengan begitu kita bisa mengembangkan diri kita, bukan hanya sekedar fokus ke dalam masalah kita sendiri, tetapi kita selalu berfokus kepada Tuhan supaya hidup kita itu bisa bertumbuh dan berbuah, sehingga di dalam kehidupan kita bisa menghargai, kita bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam karya yang nyata di dalam kehidupan ini, kehidupan kita harus memberi buah, baik itu untuk kehidupan kita maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi bisa dampaknya dirasakan oleh orang lain. Setiap orang pasti mempunyai potensi untuk berkembang dan berbuah. Tinggal bagaimana caranya mengembangkan semuanya itu. Bahwa hal yang baik dapat menjadi awal pertumbuhan. Di dalam Matius 13 ini berisi perumpamaan seorang penabur. Menabur berarti menyebar atau menanam benih. Tentunya penabur yang dimaksud adalah Tuhan sendiri. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus melukiskan bagaimana tanah yang baik dan subur akan menjadi awal bagi benih untuk tumbuh dan berbuah. Tetapi kenyataannya seringkali tidak begitu. Firman Tuhan ditabur dan jatuhnya tidak selalu di tanah yang baik. Ada beberapa gambaran yang diceritakan di dalam Matius 13 ini. Yang pertama adalah tanah yang berada di pinggir jalan. Tanah itu mungkin sering diinjak-injak oleh orang yang berlalu lalang, sehingga tanah itu menjadi keras. Benih hanya berada di atas tanah dan akhirnya dimakan binatang. Hingga akhirnya pun benih itu tidak tumbuh. Tanah yang keras ini menjadi gambaran bagi kita bahwa orang-orang yang mengeraskan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Dengan kondisi seperti ini pun maka dimanfaatkan oleh iblis untuk mencuri firman itu. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Permukaannya memang tanah, tapi lapisannya hanya sedikit saja. Benih itu pun dapat tumbuh, tetapi tak berakar kuat. Persediaan air ataupun nutrisi yang ada pun sangat terbatas. Tanaman ini pun tak dapat bertahan lama karena ia akan layu saat matahari menyinari tumbuhan tersebut. Gambaran matahari yang panas yang menyengat sehingga tanaman itu pun menjadi layu, itulah gambaran kehidupan, kesulitan hidup yang dialami manusia.
mungkin pergumulan ekonomi, mungkin sakit penyakit, apalagi saat ini dengan kondisi yang sangat berat di sana. Banyak PHK, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan makan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, sehingga terkadang kita mempunyai rasa ingin menjauh dari Tuhan karena keadaan ini. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengungkapkan supaya kita selalu berada di dalam naungan Tuhan. Yang ketiga adalah tanah yang dengan semak duri. Tanah itu memang subur, namun sayang dipenuhi dengan semak duri yang mengganggu benih yang ditanam. Semak duri yang hidup dengan benih ikut menyerap air dan nutrisi, bahkan dapat menghalang-halangi sinar matahari. Tanaman tidak dapat bertumbuh dengan baik dan akhirnya mati dihimpit semak duri tersebut. Semak duri itu pun menggambarkan kekhawatiran dunia, kekhawatiran kita yang melebihi akal kita, ketakutan kita. Dan yang keempat adalah tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan berkembang dan berbuah banyak. Seperti di ayat yang ke-8, ada yang menyebut 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ini semua menunjukkan bahwa perbedaan tidaklah masalah. Yang penting adalah buah yang bisa menghasilkan, buah yang memuaskan bagi orang-orang di sekitarnya. Tanah yang subur menggambarkan kesungguhan pendengar firman Tuhan yang baik. Terjadi perubahan nyata di dalam kehidupan kita. Benih tidak sia-sia, karena benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah pembaruan di dalam kehidupan kita pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang penabur akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan, bahwa tanah yang dikehendaki penabur adalah tanah yang subur dan baik. Bagi kita, perumpamaan ini menjadi cermin seperti tanah yang bagaimanakah diri kita sekarang ini. Seperti tanah yang keras, berbatu, atau mungkin semak yang duri, atau yang subur. Kalau kita saat ini masuk dalam kategori tanah yang subur, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana kalau tidak? Apa yang harus dilakukan agar benih itu bisa tumbuh dan berbuah berlipat ganda? Mungkin ada beberapa penghalang yang bentuknya mengeraskan hati, kekhawatiran dunia, himpitan-himpitan yang ada. Itu semua mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita belajar untuk menghilangkan itu semua dalam diri kita. Kita tetap fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam firman Tuhan perlu dipahami sebagai sesuatu yang berharga di dalam hidup. Seperti yang digambarkan di dalam Yesaya, bahwa firman Tuhan itu seperti air, hujan, dan salju yang turun dari langit dan mengaliri bumi untuk menyuburkan tanaman. Bagi kita yang setia menjadi pelaku firman Tuhan, kehidupan yang berisi dengan firman Tuhan itu selalu mendapatkan sukacita di dalam hati kita.
Firman Tuhan seperti memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru. Dengan begitu, dengan firman Tuhan kita akan menghadapi kehidupan ini dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak persoalan yang harus kita hadapi, sehingga terkadang kita menjadi pesimis. Apakah kita bisa menjadi tanah yang subur? Dalam hal ini kita juga perlu mengapresiasikan di dalam kehidupan kita. Kita perlu introspeksi diri, mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang dicurahkan Tuhan kepada kita setiap hari. Dengan begitu kita juga bisa merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa melalui itu semua, sehingga kita bisa mengubah tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang penuh semak duri diganti dengan tanah yang subur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang bisa kita pegang di dalam hidup kita, di dalam kita menerima firman Tuhan, yaitu di dalam Paulus pernah menyatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Ada satu roh, yaitu Roh Kudus, yang memerdekakan kita, yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk menerima firman Tuhan itu dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan diri kita sebagai tanah yang subur, yang memungkinkan firman itu bertumbuh di dalam pengertian, ketaatan, kesetiaan, dan kasih, sehingga firman itu berada di dalam diri kita dan kita bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Walaupun mungkin buah itu tidak terlalu besar hasilnya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita berbuah, baik itu berbuah untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk selalu berfokus kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita siap menjadi tanah yang subur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mempunyai kesempatan untuk bersaat teduh sejenak dan kita dapat menaikkan doa secara pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau ingatkan kepada kami semua ya Bapa, supaya kami bisa menjadi tanah yang subur, sehingga kami bisa menerima firman-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah, baik itu untuk manfaat kami secara pribadi maupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami, biar Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak sekali tantangan di luar sana, banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan kami, yang menakutkan kami. Tetapi pada saat ini Tuhan berikan firman yang indah, Tuhan kuatkan kami, Tuhan berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, karena firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami.
Tuhan Yesus, kami akan berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan yang kedua.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.